new jobs? Anyone? The answer is none of them. None of these is actually real. What happens when seeing is no longer believing? When public figures are recorded saying and doing things that they never said? Pemalsuan semacam ini disebut dengan deepfake. Ini bukanlah motion capture seperti yang ada di film-film Hollywood. Ini adalah produk artificial intelligence, di mana kamu bisa menukar-nukar wajah seseorang dari sebuah video atau membuat ia berbicara sesuai keinginan kita. Inilah yang membuat resah para pembuat hukum, karena teknologi ini bisa saja disalahgunakan untuk menghancurkan citra seseorang. Wajahnya disalahgunakan orang lain untuk membuatnya menjadi seorang bintang porno. This is the deepfake video of me performing oral sex on a man. That's not me. I don't know who the man is. Dan dia tidak asli loh. Obama tidak pernah membuat video pernyataan seperti ini. Karena sebenarnya, menurut Obama di video ini digerakkan oleh orang ini. Moving forward, we need to be more vigilant with what we trust from the internet. Pemalsuan semacam ini disebut dengan deepfake. Ini bukanlah motion capture seperti Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadila Indrianingsih, NPM 20111211254. Di sini saya akan mengenalkan tentang deepfake. Dan judul kali ini yaitu Waspada Deepfake. Apa itu deepfake? Deepfake merupakan kecerdasan buatan atau AI yang dapat membuat video atau audio palsu menggunakan referensi material yang sudah ada. Ada beberapa software atau aplikasi membuat video deepfake, yaitu Deepfake Lab, Refake, FaceApp, dan First Auto Model. Masih banyak aplikasi-aplikasi lainnya. Dan kali ini saya akan menunjukkan cara membuat video deepfake menggunakan Android atau smartphone. Di sini saya memakai aplikasi Refake. Pilihlah foto, galeri, dan juga pilihlah foto yang ingin Anda edit. Lalu setelah Anda pilih, tekan konfirmasi dan tunggu. Dan pilihlah video yang ingin Anda edit dan tunggu kembali hingga videonya muncul. Lalu terakhir tekanlah save atau simpan. Dan ini adalah hasil dari refake yang kita lakukan tadi. Final count, 42. They're taking the hobbits to Isengard! Mudah bukan? Dengan perkembangan ilmu teknologi animasi wajah, masyarakat umum pun dapat membuat deepfake. Dampak-dampak yang terjadi akibat teknologi deepfake ini. Dampak positifnya yaitu dapat menguntungkan dalam dunia perfilman dan juga periklanan. Salah satu contohnya yaitu proses dubbing, di mana menggantikan suara tokoh dari suara tokoh lainnya atau bahasa dari bahasa negara lain. Dampak negatif dari deepfake. Yang pertama adalah penyebaran berita bohong atau hoax. Dan paling dikhawatirkan, deepfake ini masuk ke dalam ranah dunia politik yang dapat menyebarkan berita bohong. Yang kedua adalah di mana dapat menimbulkan film-film pornografi atau melanggar keasusilaan. Yang ketiga adalah mencemarkan nama baik. Yang keempat adalah penipuan. Bagaimana jika seorang penjahat menyamar menjadi ibumu, lalu langsung video call denganmu, meminta sejumlah uang? Deepfake memungkinkan hal tersebut. Bagaimana hukum mengatur masalah deepfake? Menurut dosen hukum Universitas Bina Nusantara, Bambang Pratama, mengatakan di Indonesia belum ada regulasi yang mengatur khusus menyangkut penyalahgunaan teknologi deepfake. Namun, penyalahgunaan ini bisa dijerat Undang-Undang ITE. Undang-Undang ITE mengenai berita bohong dan penipuan. Pasal 28 ayat 1, setiap orang yang dengan sengaja dan atau tanpa hak menyebarkan berita bohong dan atau menyesatkan
yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik, ancaman pidana maksimal 6 tahun dan denda maksimal dan atau 1 miliar. Undang-Undang ITE Pornografi, Pasal 27 ayat 1, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar keasusilaan dipidana maksimal 6 tahun dan denda maksimal 1 miliar. Tanggal 5 September 2019, Facebook dan Microsoft bekerjasama untuk menyelenggarakan kompetisi mendeteksi deepfake. Tujuannya adalah untuk menghasilkan teknologi yang dipakai semua orang untuk mendeteksi deepfake dan diluncurkan pada bulan Desember 2019. Cara mendeteksi deepfake agar tidak mudah ditipu. Yang pertama, periksa sumbernya apa dari situs terpercaya. Yang kedua, pelankan dan perhatikan mulutnya. Yang ketiga, gunakan akal sehat. Apakah orang tersebut masuk akal berbicara seperti yang ada pada video? Yang keempat, berpikirlah positif. Oke, sekali ini saya akan menanyakan ke beberapa orang mengenai deepfake. Apakah mereka sudah mengenal deepfake? Kalau bisa wawancara sebentar. Kalau boleh tahu, Tika. Kakak Tika pernah mendengar atau mengenal deepfake nggak? Tidak, saya tidak tahu. Makasih ya, Kak. Permisi, Kak. Ya. Boleh tanya-tanya, Kak? Bisa? Kalau boleh tahu ini dengan kakak siapa? Randi dengan Putra. Kak Randi pernah mendengar atau mengenal tentang deepfake nggak? Oh, kalau tentang itu saya belum pernah mendengar, Kak. Terima kasih ya, Kak. Ternyata masih banyak orang yang belum mengenal deepfake. Waspadailah setiap Anda mengupload foto dan video Anda dalam sosial media dan hati-hatilah dengan nomor yang tidak Anda kenal. Saya Nadila Indraningsih melaporkan.